kata Moshe Dayan nih. Moshe Dayan itu bukan semata jenderal tempur, Mas, tapi dia itu adalah ya jenderal intelijennya Zionis. Yang namanya intelijen kan dia collecting data, collecting fakta ya, yang tahu tentang kelemahan dan tentang keunggulan atau keistimewaan musuh-musuhnya. Dia menyatakan, kenapa bangsa Zionis bisa mengalahkan bangsa Arab dan Muslimin dunia pengikut Muhammad? Karena sesungguhnya mereka memiliki 3 kelemahan. Apa tuh? Malas baca. Bukan hanya malas baca, Mas. Bangsa Muslim sendiri malas membaca kitab sucinya sendiri. Para pengikut Muhammad, baik itu bangsa Arab ataupun bangsa Muslim manapun, mereka adalah orang-orang yang malas mempelajari sejarah. Nah, elemen-elemen tertentu, elemen-elemen yang menurut antum ini adalah sesuatu yang harus diisi dulu atau juga mungkin di fulfill ya. Itu berdasarkan kan tadi bilang bahwa history repeat itself. Semua sebenarnya hanya repetisi dan berulang lagi. Jadi hidup sebenarnya seperti tawaf, guys. Muter lagi ke situ lagi, ini lagi akan ketemu lagi, itu pemainnya aja yang beda. Apa syarat-syarat dari sebelumnya pembebasan Baitul Maqdis yang pernah dilakukan pendahulu-pendahulu kita yang memiliki syarat yang sama atau apa aja? Iya. Kalau kita mengacu kepada apa yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan untuk kita ikuti, ya termasuk juga dalam pembebasan Baitul Maqdis, maka sebetulnya harus ada orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kapasitas ya terkait dengan ya ilmu yang dimaksud, atau dalam bahasa fikih adalah ulama mu'tabaroh. Atau para ilmuwan atau para tokoh keagamaan yang memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, memiliki kredibilitas. Banyak sekarang. Ya Pak, satu di antaranya misalkan orang-orang yang peduli berkenaan dengan Palestina dan konsisten bahkan persisten menyuarakan pembebasan Baitul Maqdis. Ada nggak? Ya di antaranya kan Mas Ari. Di antaranya komunitas-komunitas antar kaum muslim yang peduli gigih memperjuangkan pembebasan ataupun dalam ini futuhat atas Baitul Maqdis. Jadi harus ada ya para ulama dengan kapasitas ilmu mereka masing-masing yang menyuarakan pembebasan Baitul Maqdis. Kalau pada masa Rasul dan para sahabat. Di antaranya ketika Rasul menyatakan berkenaan dengan nubuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisara Islam wal Muslimun, janji kemenangan Islam dan kaum muslim berupa berita gembira, berita yang membahagiakan bagi umat. Ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ya menyatakan terkait dengan Quran surat At-Tin misalkan, wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Ini mengisahkan berkenaan dengan ya buah tin, buah zaitun yang banyak tumbuh di wilayah Syam, wabil khusus Baitul Maqdis. Kemudian disebut di antaranya disebut terkait dengan watur Sin, yaitu Tur Sinai, perbukitan pegunungan yang ada di Sinai, tempat di mana Musa alaihissalam membawa risalah Taurat, begitu kan di Gunung Sinai ini kemudian beliau mendapatkan the Ten Commandment atau 10 perintah Allah Subhanahu Wa Taala, awal dari keberadaan Taurat yang turun kepada Musa alaihissalam. Tapi kan di Mesir, bukan di Mesir malah, bukan ya? Sinai itu ada yang ada 2 versi ya? Itu saya lebih sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama terdahulu, termasuk juga ulama-ulama mutaakhirin yang menyatakan bahwa yang namanya Sinai ya tempat di mana ya perbukitan itu dinaiki oleh Musa alaihissalam itu yang ada di wilayah Jazirah Arabia ya, bukan di wilayah ya Gurun Sinai yang ada di Mesir. Karena wilayah Sinai itu melingkupi ya bagian tak terpisahkan dari keberadaan kerajaan Saudi Arabia saat ini. Berarti posisinya berarti penyeberangannya beda dong ya. Posisinya berarti kan iya, kalau Sinainya di situ, kalau nyebrangnya ke sana, Nabi Musa nyebrang lautnya, berarti Laut Merah kan? Iya, Laut Merah. Laut Merahnya yang ke Arab dong. Laut Merahnya ke Teluk Aqabah, ke wilayah Palestina. Karena itu adalah wilayah teluk yang paling dekat dengan Ardul Muqaddasah atau Ardun Ma'ud atau yang disebut sebagai Darussalam, tempat yang memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi orang-orang beriman, yaitu Bani Israel yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Masuk akal. Soalnya begini, kalau misalnya Laut Merahnya itu kalah Aqabah gitu kan, dari Mesir ke sana. Betul. Kalau misalnya bukit
Sinainya ada di Mesir, lah kan dia dari Mesir. Iya. Nyebrangnya kemana? Nyebrangnya kan ke Arab dong ya. Iya. Ke Arab atau ke seberang Arab dan atau ya Arab ya. Iya. Arab atau Aqabah seberangnya tuh. Nah itu masuk tuh. Iya. Ya tapi berarti ada dua versi ya. Ada yang di Mesir, ada yang di Arab. Tapi yang di Arab ini kurang populer kayaknya. Iya. Karena jarang dipopulerkan, bahkan itu ditutup-tutupi oleh pemegang otoritas dunia hari ini. Yaitu apa? Yahudi juga. Nah, pantas. Karena kan di akhir zaman betul. Semua harus ke Bukit Tursina. Betul. Untuk selamat dari Ya'juj Ma'juj kan. Betul. Disembunyikan berarti biar orang nggak kesana kali. Betul. Gitu. Ini berarti jujur nih, dari pemaparan antum, dari bagaimana dipecah belahnya umat muslim, dari bagaimana penguasaan dunia, seolah-olah Zionis ini lebih tahu sejarah dibanding kita, lebih tahu nubuah dibanding kita. Bener nggak? Mau tau nggak kenapa? Jenderal Angkatan Darat IDF, Israeli Defense Force, yang namanya adalah Jenderal Moshe Dayan, itu pernah menulis ya biografinya, sekaligus juga catatan warningnya bagi para penguasa Zionis di Tel Aviv. Itu dia menyatakan ya, kenapa ya kita, ya maksudnya Zionis ya, kenapa kita bisa mengalahkan bangsa Arab, bahkan semua pengikut Muhammad, artinya umat muslim, kenapa kita bangsa Zionis mampu mengalahkan bangsa Arab dan bangsa muslim pada umumnya? Karena sesungguhnya mereka, kata Moshe Dayan nih, Moshe Dayan itu bukan semata jenderal tempur mas, tapi dia itu adalah ya jenderal intelijennya Zionis. Yang namanya intelijen kan dia collecting data, collecting fakta, ya, yang tahu tentang kelemahan dan tentang keunggulan atau keistimewaan musuh-musuhnya. Dia menyatakan kenapa bangsa Zionis bisa mengalahkan bangsa Arab dan Muslimin dunia, pengikut Muhammad, karena sesungguhnya mereka memiliki 3 kelemahan. Apa tuh? Yang pertama, malas baca. Iya sih kayaknya. Bukan hanya malas baca mas, bahkan ya ini perwira intelijen Angkatan Darat YDV Moshe Dayan menyatakan bahwa bukan hanya malas baca, bangsa muslim sendiri malas membaca kitab sucinya sendiri. Bisa baca juga nggak paham. Nah itu malas baca yang pertama. Bahkan gini mas, saya kan suka memperkenal gini sebagai predator buku, alias kutu buku, senang baca buku gitu ya. Ketika ya UNESCO, UNICEF ini memberitakan bahwa bangsa Indonesia adalah kedua terendah dari 62 bangsa-bangsa yang ada di dunia terkait dengan minat bacanya. Literasinya kurang. Di atas Botswana. Kita kan tahu di mana Botswana. Karena kita juga jarang baca kali. Jadi dikatakan demikian. Walaupun sekarang udah naik 3 peringkat, alhamdulillah gitu ya. Minat baca kita sudah agak naik begitu ya. Bukan minat baca agak naik, ada negara lain yang harus baca lagi. Ya, jadi bisa jadi. Jadi dia menyatakan bahwa minat literasi, minat berkenaan dengan minat terhadap buku, ya, minat terhadap baca itu minim sekali. Padahal perintah Allah yang pertama apa? Iqra. Betul. Masuk ya itu barang. Berarti justru umat muslimnya banyak, tapi sebenarnya ya cuma umat muslimnya aja, tapi nggak menjalankan. Oh ya udah kayak buih di lautan benar, banyak aja gitu, tapi nggak kualitas gitu ya. Jadi kuantiti aja gitu. Itu dikatakan Moshe Dayan. Dia kan perwira intelijen yang kemudian memetakan kelemahan di antara musuhnya. Yang pertama minat baca yang sangat jongkok. Yang kedua dia katakan bahwa umat muslim dimanapun mereka berada, para pengikut Muhammad, baik itu bangsa Arab ataupun bangsa muslim manapun, mereka adalah orang-orang yang malas mempelajari sejarah. Makanya tonton podcast kita guys. Ini kita kulik lagi nih. Banyak yang beda sama sejarahnya. Lah iyalah. Kadang-kadang sejarah dibuat sama yang nge-framing ya kadang-kadang kan. Makanya kan orang-orang muslim nggak tahu tuh sejarah Baitul Maqdis, nggak paham tentang keistimewaan Baitul Maqdis gitu ya. Jadi yang kedua, Moshe Dayan mengatakan bahwa ya bangsa muslim dimanapun mereka berada, para pengikut Muhammad punya kelemahan yang sangat-sangat akut, yaitu apa? Malas mempelajari sejarah. Jangankan sejarah dunia, jangankan sejarah peradaban manusia, sejarah mereka sendiri
bahkan sejarah nabinya sendiri dalam sirah nabawiyah, mereka minta ampun, malasnya luar biasa untuk mempelajarinya. Makanya mereka tidak paham berkenaan dengan suri teladannya harus diikutinya. Mungkin begini kali Ustaz, ada secara psikologis kalau keluarga itu kaya, anaknya malas, gitu kan? Ya kan? Keluarga kaya, anaknya malas kerja, malas segala macam. Udah punya semua, gitu kan? Keluarga yang ngerantau, kalau nggak kerja mati dia, akhirnya rajin, gitu. Umat Muslim ini untuk ngejalanin kehidupan, nggak usah nyari-nyari. Dalam Quran udah disediain semua, ngikutin aja nih. Lu nggak usah banyak nanya deh, lu ikutin aja, lu aman hidup lu. Makanya itu kan guidance untuk kita. Lah guidance kan. Nah ngerasa itu jadi guidance, sudah nggak usah nyari lagi. Gitu. Hudal linnas dalam Al-Quran, petunjuk hidup bagi manusia. Karena udahlah kita tinggal ngikutin aja udahlah. Udah nggak usah nyari-nyari macam-macam. Udah aman hidup kita. Mungkin begitu kali. Jadi kalau orang luar kan, misalnya yang di luar itu cari-cari kenapa gak boleh makan begitu, kenapa ini kenapa gitu gak boleh. Wah, alkohol haram, gak dicolek-colek. Mereka periksa alkohol tapi punya fungsi apa gitu segala macam. Mereka jadi pinter, kita jadi manja. Jujur ya teman-teman. Lo kalau kita pinter, kita bisa nguasain aset kekayaan kita. Bayangin 60% aset kekayaan kita dipegang oleh segelintir orang. Nah kita cuma 30-40% dibagi se-Indonesia. Berarti kita pintar apa enggak? Nah itu dia kita cari tahu. Nah mungkin dengan ngobrol sama Ustaz kan jadi kebuka lah gitu, mulai baca-baca. Itu ada 3 itu. Yang kedua ya. Nah itu kedua ya. Yang ketiga, Mufti Dayan menyatakan kenapa kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa Muslim baik Arab ataupun non-Arab. Karena sesungguhnya umat Muhammad itu adalah orang-orang sporadis. Orang-orang reaktif, reaksioner. Mereka tidak suka merancang sesuatu dengan detail, termasuk untuk mengalahkan kita. Sumbu pendek. Ya, sumbu pendek. Sumbu pendek. Nah mereka mengetahui. Dan realitasnya begitu kan Mas? Emang bener banget itu. Dan dia itu ngomongnya tahun berapa Tad? Ya, itu tahun berapa ya? Tahun 70-80 awal. Udah paham gitu. Bahkan ketika ini Mas, ketika dia mempublikasikan karyanya tadi untuk bacaan umum, bahkan juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika para rahib Yahudi mengingatkannya, atau bahkan para pejabat Zionis mengingatkannya, dia ngomong sangat cetek dan cemen. Apa tuh? Bukuku nggak akan dibaca sama mereka. Karena apa? Kembali ke poin yang pertama, malas baca. Mereka sendiri bongkar, ya. Mau ngapainnya, triknya segala macam dibongkar juga sama dia. Kita juga tetap nggak tahu, orang nggak dibaca. Itu guys, ini makanya yang jadi kalau kita ngerasa kayaknya ya Quran, misalnya gini, orang lihat apa? Kan Quran itu kan pesannya Allah ya. Allah lagi ngirim pesan surat cinta ke kita. Betul. Dikasih surat cinta sama yang kuasa, kita nggak paham gitu kan. Sesimpel itu kan gitu. Jangankan paham Zat. Banyak yang nggak bisa baca Quran. 43% itu nggak bisa baca Quran. Betul. Jadi yang bisa sedikit. Nah, kira ada yang bisa nggak paham. Kira ada yang nggak paham, nggak ngejalanin. Gitu katanya. Betul. Yang ngejalanin sedikit banget ya. Kadang nggak ikhlas. Nyarinya nyari dunia. Emang sebenarnya susah juga jadi orang Islam ya. Iya. Jadi itu jadi salah. Apa kita kembali ke repetisi tadi Zat? Iya. Jadi seperti yang tadi ungkap bahwa sebaik-baik teladan Rasulullah. Maka dalam sirah nabawiyah kita akan mengetahui bagaimana visi nubuah, visi kenabian Rasulullah SAW untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena apa? Rasul telah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Baitul Maqdis itu kiblat pertama orang-orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, Baitul Maqdis itu adalah rumah Allah kedua yang dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihissalam semenjak beliau diutus sebagai khalifah fil ardh, pemimpin atas muka bumi. Dan yang ketiga, bahwa Baitul Maqdis itu adalah negeri Muslim suci ketiga setelah Makkah, Madinah, kemudian Yerusalem, yang di situ ada Bait al-Maqdis. Makanya Rasul katakan, keberadaan dari Baitul Maqdis, kalau kita beribadah, kalau kita bersujud di Baitul Maqdis, maka Allah akan mengganjarkannya dengan 500 kali kebaikan jika Mas Ari atau jika saya sholat di tempat masjid lain, kecuali di Masjid Nabawi di kota Madinah atau Masjidil Haram di kota Mekah. Karena di Masjid Nabawi di kota Madinah kita akan mendapatkan 1000 kali kebaikan. Sedangkan di Masjidil Haram di kota Mekah 100.000 kali kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Baitullah Ka'bah di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi di
kota Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Yerusalem Palestina, ini adalah negeri Muslim suci, atau dalam hal ini adalah Haram Asyarif, ya, atau wilayah yang disucikan dan dimuliakan. Oleh karena itu kemudian ketika kita mengetahui bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem atau Darussalam atau Aelia Capitolina yang mananya juga sama, yaitu rumah Allah yang disucikan, seluruh wilayah Aelia atau Palestina itu adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kita, bahwa itu adalah negeri orang-orang beriman yang disucikan, atau tempat yang kemudian disebut sebagai Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, bahkan Ardul Mubarakah, yaitu negeri yang diberkahi. Atau kemudian kalau dalam pemahaman orang-orang Bani Israel yang beriman pada masa Musa alaihissalam disebut sebagai Ardun Ma'ud, atau the promised land, negeri yang dijanjikan. Karena apa? Karena Allah telah mempersembahkan kemuliaan Baitul Maqdis itu untuk anak keturunan Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ishak alaihissalam kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Israel. Dengan catatan bahwa mereka Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub dan Nabi Israel. Dengan catatan bahwa mereka beriman kepada risalah Allah, risalah kenabian yang turun kepada para anbiya. Pertanyaan berikutnya, Bani Israel atau orang Yahudi beriman enggak? Enggak. Today. Yang sekarang enggak. Kalau dulu beriman sebelum kenabian Muhammad SAW yang diutus dengan risalah Al-Quran kepada beliau. Tapi memang orang Israel yang sekarang kan bukan Bani Israel yang dulu. Betul. Karena kan ini udah Askenazi kan, campuran. Ini Eropa nih sekarang kan. Betul banget. Jadi makanya nggak boleh ada tes DNA di Israel, gitu kan. Tapi pinter juga mereka membawa narasi itu untuk kemudian merasa bahwa itu tanah perjanjian yang sama. Betul. Begitu kan. Padahal mereka tidak beriman. Apalagi yang bertata berkuasa di Tel Aviv sekarang itu adalah mereka yang notabene adalah orang-orang Zionis, sekuler, liberal. Bahkan itu ateis. Artinya tidak beriman. Bahkan tidak mengimani berkenaan dengan apa yang kemudian diwarisi di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Karena mereka sekuler. Makanya Mas, kalau kita membicarakan berkenaan dengan keberadaan orang-orang Ashkenazim, Sephardim, atau kemudian Palashas dan juga yang disebut sebagai apa namanya itu Mizrahi gitu kan, banyak tuh apa namanya itu kubu-kubu Sirewel gitu ya, Zionis begitu ya. Nah, sebetulnya berkenaan dengan orang-orang Ashkenazim, berbedanya dengan orang-orang Sephardim atau orang-orang Mizrahi, itu perbedaannya kan kelihatan tuh. Orang-orang sekuler, ateis gitu ya, atau bahkan juga agnostik begitu ya, dengan orang-orang konservatif, orang-orang ortodoks, kelihatan kan dari gaya berpakaian. Ya, kalau orang-orang Ashkenazim, orang-orang yang kemudian sekuler liberal, cukup ketika mereka beribadah di tembok ratapan, ya itu dengan cukup kupluk, yarmulke disebutnya. Nah, kalau orang-orang ortodok konservatif itu berpakaian serba hitam, kemudian kriwil-kriwil begitu ya, berewokat, pakai topi serba hitam, itulah orang-orang ortodok yang mereka dalam pemahaman berkenaan dengan keberadaan negara atau the state bagi orang-orang Israel di akhir zaman itu beda sekali. Kalau orang-orang Zionis ataupun Ashkenazim atau orang-orang sekuler liberal, ya agnostik dan ateis begini, dia menyatakan bahwa keberadaan negara itu dibangun untuk menyambut Mesias. Sedangkan orang-orang ortodok ataupun orang-orang konservatif menyatakan bahwa kita tidak perlu negara. Justru Mesias akhir zaman dulu yang nanti akan mendirikan negara bagi kita, mendirikan kerajaan bagi kita sebagaimana Salomo ataupun David. Oh, pantes. Ternyata di sana banyak perbedaan. Betul. Ternyata kalau bagi yang ortodok apa namanya? Nutrekarta ya. Ortodok yang pakai hitam itu. Iya, yang pakai kriwil gitu, berewokan. Itu ada tulisannya. Dilarang masuk pekarangan Aqsa. Karena bagi mereka belum suci. Betul. Tapi yang Ashkenazim ini yang Ben Gvir dan itu masuk. Bagi mereka itu haram, bagi yang ortodok ya. Mereka udah beda jadi. Iya, udah beda. Pantesan mereka nih nggak setuju dengan caranya Netanyahu udah. Gitu. Tapi katanya mereka lagi disuruh perang nih. Iya, jadi begini Mas. Sebetulnya mereka antara orang-orang Sephardim dengan orang-orang Ashkenazim ataupun kemudian dengan Falashas dan Mizrahi, mereka nanti akan bisa bersatu di akhir zaman. Ketika apa? Mesias yang mereka yakini akan tiba. Kalau bahasa kita adalah Al-Masihud Dajjal, yang diantaranya ditandai dengan dia keluar dari Khurasan, dan ketika melewati wilayah Sepaham atau Asbahan atau Isfahan hari ini akan diikuti oleh 7.000 Yahudi yang ada di Isfahan.
Lewat Iran berarti ya? Betul. Oh, oke. Nanti kita ke situ. Kita balik lagi ke tanda-tanda kenapa pernah dimerdekakan. Iya. Jadi syarat apa yang kurang? Iya, jadi kembali ke pembahasan tadi bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nubuatannya, tanda-tanda kenabiannya berupa bisyarah, janji kemenangan Islam dan kaum Muslim sebagai berita gembira bagi kita. Pada saat dimana Rasul memberitakan Quran surat At-Tin, maka kita harus memiliki kepedulian berkenaan dengan apa yang tadi disebut, keberadaan Biladil Baitul Maqdis dan Biladil Syam, tempat di mana yang disebut sebagai Ardul Muqaddasah dan juga Ardul Mubarakah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat besar berupa peristiwa Isra wal Mi'raj yang diabadikan dalam Quran surat Al-Isra yang pertama. Subhanalladzi asra'a bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Keberadaan dua masjid suci tadi itu apa? Diperuntukkan untuk para anbiya sebagai pemimpin orang-orang beriman kepada Allah dan risalah kenabian yang dibawa oleh para anbiya tadi. Maka ketika mendudukan dua masjid tadi, itu adalah bagian tak terpisahkan dari risalah nubuahnya Rasulullah SAW, termasuk ketika Allah memberitakan dalam Quran surat Al-Isra tadi bahwa Baitul Maqdis yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Di sekelilingnya itu dari mulai Baitul Maqdis dan Biladil Syam, tempat di mana para anbiya dilahirkan, para anbiya berdakwah dan berjuang, dan para anbiya dikebumikan. Disitulah anak keturunan dari Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ishak alaihissalam itu banyak bertumbuh untuk mendakwahkan risalah kenabian, risalah konsepsi tauhid kepada orang-orang beriman pada masanya. Makanya mereka mendapatkan amanah untuk mempusakai keberadaan dari Baitul Maqdis. Jadi tauhid itu sejak zaman Adam alaihissalam itu kayak routernya itu ada di Aqsa. Iya. Karena kan mayoritas penyebaran sonarnya itu dari daerah Aqsa situ. Kecuali Rasulullah aja nih. Rasulullah aja yang di daerah kan. Tapi kan memang keturunan dari situ juga kan. Betul. Jadi begini Mas. Pada saat dimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan akhirnya itu tiba di Baitul Maqdis. Dalam hadis-hadis yang masyhur tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, seperti yang dikutip oleh Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy, beliau menyatakan bahwa pada saat di mana Rasulullah SAW tiba di Baitul Maqdis atau di komplek Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menurunkan ketetapan bahwa para anbiya dihidupkan kembali. Sejak Adam alaihissalam sampai Isa bin Maryam, yang jumlahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitab Tarikh Islam, termasuk juga dalam kitab tarikhnya Imam Az-Zahabi, termasuk bahkan para muhaddisin di era berikutnya yang menyatakan bahwa para anbiya jumlahnya 124.000 dan diantaranya 313 Rasul Allah. Mereka dihidupkan kembali dan mereka menunaikan sholat berjamaah diimami oleh Muhammad SAW, dan itu merupakan korinah atau indikasi atau tanda bahwa Muhammad SAW itu imam di antara para nabi, imam di antara para rasul yang gelarnya melekat. Kita ketahui para muhaddisin, para fuqaha menyatakan Muhammad SAW pada saat itu ditetapkan sebagai Sayyidul Anbiya war Mursalin, penghulu pemimpin di antara para nabi dan para Rasulullah, dan mayoritas para anbiya, para rasul itu lahir, besar, berdakwah, berjuang, wafat di Ardul Muqaddasah wal Aldur Mubarakah. Di situ. Ini merinding nih guys, apalagi gini ya, kalau kita mungkin nanti suatu saat nih kita jalan-jalan lagi ke Aqsa. Kalau kita ke sana itu satu komplek Aqsa itu cuma kalau full saat itu muatnya cuma 50.000 orang. Dan teritorial Masjidil Aqsa setelah dihitung Mas,
Itu 1,4 hektar atau 1.400 meter persegi. Itu teritorial yang disebut sebagai komplek Masjidil Aqsa. Yang katanya kalau dikumpulin cuma muat 50.000 orang. Kalau itu udah 124.000 nabi, berarti semua lantainya itu bekas diinjak nabi. Betul. Ya berarti kalau kita datang ke sana guys, nginjak situ aja udah berkah itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah.